Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ita dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai evolusi primata. Adapun anggota dari kelompok 7 diantaranya yaitu yang pertama ada saya sendiri Eriska Chandrasiana dengan NIM 44014190002. Yang kedua ada Mayada Tafta Aunila dengan NIM 44014190032. Dan yang terakhir ada Yasinta Zelza Nabila dengan NIM 44014190044. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan pada materi evolusi primata diantaranya yaitu yang pertama ada perkembangan primata primitif ke primata maju, yang kedua ada ciri-ciri primata, yang ketiga ada radiasi primata, yang keempat ada data fosil evolusi primata, dan yang kelima ada bukti evolusi primata. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun untuk pemaparan yang pertama yaitu mengenai perkembangan primata primitif ke primata maju. Primata sendiri muncul sekitar 70 juta tahun yang lalu seiring dengan punahnya dinosaurus. Setidaknya itulah fosil tertua yang pernah ditemukan dari primata. Pada masa sekarang, ordo primata dibagi menjadi dua subordo, yaitu yang pertama ada prosimian yang meliputi lemur, tarsius, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada anthropoidea yang meliputi kera, monyet, dan manusia. Prosimian yang dahulu mendominasi primata sekarang menjadi tersingkir dan akhirnya menjadi endemik beberapa daerah seperti Madagaskar. Dengan pemisahan garis filogenetik, maka cabang dari anthropoidea ada 3, yaitu monyet, kera, dan hominidae atau manusia. Monyet sendiri pertama kali muncul sekitar 50 juta tahun yang lalu. Awal mulanya, monyet dunia baru muncul dari cabang primata kuno, dan belakangan monyet dunia lama berevolusi sebagai garis keturunan yang terpisah. Garis keturunan yang tersisa setelah pemisahan monyet disebut dengan garis hominoid. George Gaylord Simpson menyarankan pengelompokan garis hominoid ke superfamilia Hominoidea. Pengelompokan tersebut mencakup yang pertama ada Hylobatidae atau kera kecil yang mencakup siamang alias gibbon dan kerabatnya. Kemudian yang kedua ada Pongidae atau kera besar yang mencakup gorila, simpanse, dan orangutan. Dan yang ketiga ada Hominidae atau manusia yang mencakup Homo sapiens. Fosil kera primitif pernah ditemukan kira-kira berusia 35 juta tahun dan dinamakan Aegyptopithecus atau kera fajar. Karena itu merupakan garis keturunan Hominoidea, maka kera tersebut adalah nenek moyang bersama dari kera dan manusia. Divergensi antara kera purba dan manusia diduga terjadi sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Pada awal mulanya, primata mengadaptasikan kehidupan arboril atau dengan kata lain hidup di pepohonan. Adanya sendi bahu yang sangat fleksibel pada monyet dan kera memudahkan mereka untuk berayun-ayun dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Kebanyakan primata memiliki pegangan tangan dan kaki yang kuat dan fleksibel. Namun, kemampuan tersebut telah tereduksi hampir 100% pada primata bipedal yang plantigrade, seperti pada manusia. Hampir semua primata dari yang paling tua sampai yang paling baru memiliki tangan dengan ibu jari yang dapat berputar. Hal ini sangat menguntungkan bukan saja untuk memegang objek, namun juga untuk melakukan manipulasi dan modifikasi lingkungan. Apalagi dengan perkembangan neokorteks atau cerebrum yang amat pesat, hal ini memberikan jalan lapang untuk perkembangannya. Peralihan cara hidup dari arboril ke non-arboril nampaknya telah banyak berperan dalam komunikasi yang lebih baik di antara spesiesnya, dan karena itu mendorong perkembangan interaksi kelompok, berbicara, dan akhirnya terjadi penciptaan budaya. Analisis yang dilakukan pada primata primitif sampai dengan primata yang maju, yakni manusia, memberikan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara tulang vertebra dan tengkorak mengalami perubahan yang berangsur-angsur menuju titik berat tengkorak. Evolusi tengkorak primata dapat dilihat pada gambar yang sudah tersaji di PPT. Mula-mula, hubungan ini terdapat di bagian tepi menjadi tepat berada di bawah. Perubahan ini diikuti dengan perubahan cara berjalan dari 4 kaki menjadi 2 kaki. Sejalan dengan perubahan ini,
maka otot leher pun akan menjadi lebih lemah, sedangkan panggul menjadi lebih penting dan kuat. Bentuk tengkorak yang memanjang dengan rahang besar, gigi yang kuat dan membentuk moncong menjadi bertambah pendek. Rongga hidung yang besar sekarang menjadi jauh lebih kecil. Selanjutnya, yang kedua, bola mata pada organisme non-primata tidak mempunyai tulang yang meliputinya. Tetapi pada kera dan manusia, mata sudah sepenuhnya terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa mata menjadi organ yang sangat penting. Selain itu, dapat pula dilihat bahwa mata yang menghadap ke samping menjadi berangsur-angsur menghadap ke depan. Penglihatan pun berubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dan kemampuan melihat warna meningkat dari hitam putih untuk membedakan gelap dan terang menjadi mampu melihat hampir semua spektrum warna. Hal ini erat kaitannya dengan cara hidup dari malam hari menjadi siang hari. Selain itu, mata pun diperlukan untuk melihat makanan di antara ranting-ranting pohon dan untuk menyelinap dengan mudah di antara hutan. Kemudian yang ketiga, ujung jari bercakar berangsur-angsur berubah menjadi kuku. Hal ini terlihat bahwa tupai mempunyai cakar, sedangkan primata lebih lanjut mempunyai kuku yang tebal, dan akhirnya manusia mempunyai kuku yang tipis. Cakar mula-mula digunakan untuk mengais mencari makan. Dengan berubahnya cara hidup dari hidup di tanah menjadi kehidupan arboril, maka cakar menjadi mengganggu kemampuan bergerak dengan cepat di atas pohon. Kehidupan arboril lebih membutuhkan kemampuan untuk memegang. Dengan demikian, terjadi pula perubahan cara memegang dengan terbentuknya ibu jari dengan persendian yang berbeda daripada jari-jari yang lain. Hal ini erat kaitannya dengan timbulnya flora hutan sebagai habitat baru di muka bumi. Cakar diperlukan untuk naik pohon, tetapi selalu dikaitkan ketika pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, terjadi pula perubahan dari telapak tangan. Hal ini penting dan berkaitan dengan kemampuan untuk memegang yang terlihat pada kera yang mempunyai 4 tangan. Bahkan pada kera Amerika Serikat, ekor pun dapat digunakan untuk memegang. Yang keempat, kehidupan arboril menyebabkan fungsi tangan lebih penting daripada kaki. Hal ini terlihat pada bangsa kera yang memiliki tangan lebih panjang dan lebih kuat daripada kaki. Struktur ini penting untuk dapat berayun-ayun dan berpindah tempat. Dengan berubahnya permukaan bumi, maka jumlah hutan menjadi semakin sedikit. Selain itu, ditemukan primata besar yang tidak dapat ditunjang oleh hutan. Dengan demikian, primata mulai turun ke permukaan bumi. Akibatnya, tangan menjadi kurang diperlukan, sedangkan kaki diperlukan untuk mengejar mangsa dan menghindarkan diri dari predator. Dan yang kelima, volume otak mengalami perubahan pesat. Evolusi ukuran otak primata dapat dilihat pada gambar yang sudah tersaji di PPT. Faktor ini sangat nyata terlihat pada golongan kera dan manusia. Australopithecus hanya mempunyai volume otak sekitar 600 cc, sedangkan manusia modern sekitar 2 kali lebih besar. Data fosil menunjukkan bahwa fosil manusia lainnya mempunyai kisaran antara keduanya. Perubahan volume otak dapat pula dilihat pada perubahan dahi. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri primata. Adapun ciri-ciri dari primata diantaranya yaitu yang pertama, primata termasuk mamalia arboril, hidup berkelompok atau social life, badan tertutupi rambut yang lebat, berdarah panas atau homo hitam, dapat menyusui. Tangan dan kaki biasanya ada yang dapat digunakan untuk memegang dan ada pula yang tidak dapat digunakan untuk memegang. 5 jari pada setiap tangan dan kaki dilengkapi dengan kuku datar, bukan cakar. Jari-jari umumnya dapat bergerak sendiri-sendiri atau autonomous. Ujung jari dilengkapi dengan sidik jari. Cara berjalannya adalah plantigrade atau bertumpu pada telapak kaki. Mata mengarah ke depan dan bola mata dilindungi tulang mata. Memiliki intelijensi yang tinggi, dan yang terakhir yaitu masa pemeliharaan anak relatif lama. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maida Tafta Aunila. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai radiasi primata. Perkembangan evaluasi primata dari mulai nenek moyang berupa hewan mamalia pemakan serangga menurunkan promisian yang hidup pada zaman Paleosin. Hewan ini bertubuh kecil seperti cecurut, bermoncong, dan berekor panjang. Mereka tangkas dan juga cerdas, mempunyai organ-organ pergerakan dan 5 jari.
Dari promisian berkembang menjadi radiasi evolusi menuju 3 golongan besar yang masih hidup sampai sekarang ini, yaitu promisian modern, Cercopithecodea, dan juga Seboidea seperti yang dapat terlihat pada PPT. Selanjutnya yang pertama yaitu promisian modern. Yang termasuk kelompok ini adalah lemur dan juga loris. Sekarang hidup di Pulau Madagaskar. Hewan-hewan ini masih mempunyai moncong dan ekor yang panjang, berkuku bukan cakar, dengan kemampuan untuk memanipulasi objek. Hal ini merupakan ciri umum primata. Selanjutnya, hewan lain yang termasuk promisian modern adalah tarsier atau binatang hantu. Hidup di Asia Selatan dan Indonesia, terutama pada daerah pantai Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Pada hewan ini tidak lagi dijumpai moncong yang panjang, mata lebih ke depan, tidak seperti mata lemur yang agak ke samping. Oleh karena itu, tarsier dapat memfokuskan satu titik dengan kedua matanya. Nampak adanya peningkatan pada alat-alat penglihatan dan mekanisme saraf yang memberikan kemampuan untuk kedalaman persepsi dan penglihatan warna pada tahap-tahap keanekaragaman. Tarsius besarnya kira-kira sama dengan seekor tikus besar dan dapat bergerak sejauh yang bisa dilakukan seekor kanguru. Tarsius dapat memutar kepala nyaris 360 derajat sehingga dapat memandang lingkungan yang ada tepat di belakangnya. Dalam hal ukuran relatif, otak dan bentuk hidung tarsius mirip dengan monyet. Selanjutnya, golongan yang kedua dari radiasi primata yaitu Seboidea atau monyet dunia baru. Berikut adalah peta persebaran dari monyet dunia baru. Monyet dunia baru terbatas pada lingkungan hutan tropis di Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Semua monyet ini didominasi arboreal dan sebagian besar herbivora. Mereka memakan daun, buah-buahan, kacang-kacangan, getah, dan sesekali mangsa kecil seperti serangga. Kemudian, Seboidea ini terbagi menjadi dua famili. Yang pertama yaitu Calitricidae atau marmoset, kemudian Cebidae. Untuk yang pertama, ciri-ciri dari Seboidea yaitu bersifat arboreal, kemudian terbagi menjadi dua famili yaitu Calitricidae dan Cebidae. Yang ketiga, cupingnya lebar dan membentang ke arah samping sehingga hidung tampak rata. Yang keempat, tidak memiliki ibu jari yang dapat diputar. Kemudian yang kelima, ekor digunakan sebagai tangan kanan. Dan yang keenam, cenderung memakan buah-buahan. Yang pertama, dari famili Seboidea atau monyet dunia baru yaitu Calitricidae. Calitrichidae memiliki ciri-ciri yaitu primata kecil yang telah menempati niche seperti bajing di hutan dunia baru. Kemudian ciri khasnya terjadi perkembangan menonjol pada cakarnya. Contoh dari Calitrichidae adalah marmoset dan juga tamarin. Untuk karakteristik marmoset sendiri yaitu marmoset adalah primata yang tinggal di pohon yang bergerak dengan cepat dan tersentak-sentak. Kemudian salah satu dari banyak spesies monyet kecil Amerika Selatan ekor panjang. Memiliki ekor panjang untuk keseimbangan, kemudian cakar pada semua digit kecuali kaki besar membantu mereka dalam scampering sepanjang cabang, dan marmoset aktif di siang hari dan hidup dalam kelompok kecil. Selanjutnya untuk karakteristik tamarin. Tamarin adalah penghuni hutan hujan tropis dan kawasan hutan terbuka. Tamarin makan buah-buahan dan bagian tumbuhan lainnya. Tamarin juga memakan laba-laba, serangga, vertebrata kecil, dan juga telur burung. Tamarin hidup secara berkelompok dan juga memakan getah pohon yang kaya akan karbohidrat dan mereka sadap dengan cara menggerogoti lubang di batangnya. Beberapa tamarin juga memakan nektar bunga. Selanjutnya yaitu Cebidae. Cebidae hidup di lingkungan pepohonan, namun lebih berkembang dibandingkan Calitricidae. Beberapa anggota Cebidae telah beradaptasi dengan cara hidup di lingkungan pohon dengan mengembangkan kaki kelima dalam bentuk ekor prehensil. Cebidae umumnya sangat giat dalam mencari makanan. Contoh Cebidae adalah monyet kapucin dan kapusin yang dapat dilihat pada gambar di PPT. Selanjutnya yaitu Cercopithecodea, yaitu monyet dunia lama. Monyet dunia lama ini, semua primata di dunia lama kecuali promisian adalah katarrhini atau memiliki hidung terbelah.
Monyet-monyet dunia lama diklasifikasikan dalam satu famili yaitu Cercopithecidae yang terbagi menjadi 3 subfamili yaitu Cercopithecinae, Colobinae, dan juga Hominoidae. Kemudian ciri-ciri sendiri dari Cercopithecinae yaitu hidung menghadap ke bawah, lubang hidung lebih dekat dan menghadap ke bawah atau ke depan. Semuanya memiliki ekor tapi tidak memiliki fitur prehensil. Kemudian kuku ada pada semua jari dan berkembang pada zaman Oligosin dan juga Miosin. Pada catatan Cercopithecinae berkembang pada zaman Oligosin dan Miosin. Pada akhir Miosin, mereka telah menempati sejumlah niche lingkungan pohon serta terestrial di Afrika dan Eurasia. Pada saat sekarang, mereka berkembang menjadi kolonin atau monyet pemakan daun dan Cercopithecin, yang dimana Cercopithecin ini hidup menempati iklim dan habitat yang lebih luas dibandingkan primata lain kecuali manusia. Kemudian kita akan membahas mengenai subfamili dari Cercopithecinae atau monyet dunia lama. Yang pertama yaitu Cercopithecinae. Cercopithecinae ini memiliki ciri-ciri yaitu berjalan di atas 4 kaki. Kemudian mengembangkan kemampuan mencakram, membentuk pergerakan dinamakan branch walking, dan juga menempati beraneka habitat mulai dari savana terbuka dan sampai hutan. Subfamili Cercopithecinae ini menempati beraneka habitat, kemudian mereka juga berjalan di atas 4 kaki, tetapi tidak dengan ekor prehensil. Selanjutnya ini ada contoh-contoh dari Cercopithecinae yaitu ada macaques, terus ada monyet patas, mandrill, dan juga mangabe. Kemudian untuk subfamili yang kedua yaitu Colobinae. Colobinae ini hidup beradaptasi dengan makan daun vegetasi muda. Mereka mempunyai puncak gigi yang tajam pada gigi molar, kantung pipi khusus, dan bentuk perut khusus untuk mencernakan makanan. Pencernaan dilakukan dengan bantuan bakteri yang hidup pada perutnya yang mirip dengan kantung. Kemudian langur atau sebutan untuk beberapa Colobinae ini mendiami banyak habitat. Beberapa di antaranya di gunung-gunung tinggi dengan sedikit pohon dan makanannya bergantung pada puncak-puncak cemara dan kulit pohon dedaunan. Kemudian yang termasuk contoh yang termasuk ke dalam subfamili Colobinae yaitu lutung kelabu yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yang ketiga yaitu Hominoidae. Ciri-ciri dari Hominoidae ini adalah muncul pada zaman Paleosin. Selama Miosin awal, radiasi Hominoidae ini bercabang menjadi 2 yaitu Anthropoidea yaitu kera dan Hominidea yaitu keluarga manusia. Kedua famili ini ditandai dengan hilangnya ekor dan berkembangnya ukuran besar badan. Otak jauh lebih berkembang dan memiliki fungsi yang kompleks. Kera-kera yang hidup sekarang dibagi menjadi 4 genus yaitu gibbon, orangutan, simpanse, dan juga gorila. Yang pertama yaitu gibbon. Gibbon mempunyai tengkorak yang lebih kecil dibandingkan dengan hominoid yang lain dan semata-mata arboreal. Bentuk gibbon khusus untuk bergerak arbonkal disebut branchiaton. Branchiaton memungkinkan gibbon bergerak arbonkal disebut branchiaton. Branchiaton ini memungkinkan gibbon bergerak lebih cepat antara pepohonan dengan menggunakan kedua lengannya hingga tangannya berfungsi sebagai sebuah kait. Tetapi jika ia turun ke tanah, berjalan-jalan di atas dahan-dahan dilakukan dengan 2 kaki. Gibbon ini hidup terbatas di Asia Tenggara dan pernah tersebar luas di Asia, kemudian mempunyai tengkorak yang lebih kecil dibandingkan dengan hominoid lain dan juga dapat berjalan jauh di dataran tanah. Selanjutnya yaitu gorila. Gorila sangat terbatas ruang lingkupnya dan sekarang hanya terdapat di hutan pegunungan daerah Khatulistiwa di dataran tinggi Afrika Timur. Gorila adalah vegetarian terestrial, pemakan daun dan tumbuh di dataran tanah. Susunan kerangka yang sangat khusus untuk menopang berat badan terestrial dan berjalan di atas buku-buku jari. Cara bergerak seperti ini terlihat pada bentuk dada, bahu, pergelangan tangan, dan tulang lumbar vertebral yang kuat. Kemudian ada simpanse yang memiliki ciri-ciri hidup terbatas di daerah hutan, mempunyai struktur badan yang ortograde, kemudian dapat berjalan jauh di atas permukaan tanah dan duduk dalam jangka waktu yang lama.
Kemudian ada juga orangutan seperti gibbon yang hidup terbatas di Asia Tenggara dan pernah hidup tersebar luas di Asia. Cara bergerak orangutan ini dinamakan quadramanual menggunakan 4 tangan. Meskipun orangutan menghabiskan banyak waktu di atas pohon dengan menggunakan 4 anggota badannya, juga dapat berjalan jauh sekali di dataran tanah. Khususnya jantan dewasa hampir 2 kali lebih besar daripada betinanya dan menjalani hidupnya membujang. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan pada materi keempat, yaitu data fosil evolusi primata. Sebuah fosil merupakan jejak kehidupan masa lalu. Fosil yang paling jelas adalah bagian tubuh, contohnya seperti kerang, tulang, dan gigi. Tetapi juga fosil yang mencakup sisa-sisa aktivitas makhluk hidup seperti liang atau jejak kaki, disebut jejak fosil, dan bahan kimia organik yang mereka bentuk atau fosil kimia. Primata termasuk organisme yang memiliki bagian tubuh yang keras, sehingga data-data fosilnya masih bisa ditemukan. Fosil primata seperti Mesopithecus, Meopithecus, dan Aegyopithecus dari lapisan Oligosen, lalu ada Parapithecus, Propliopithecus yang terbentuk seperti bajing. Lalu yang paling tua dan masih termasuk famili Hominidae adalah Dryopithecus, Limnopithecus, Brahmapithecus, Sivapithecus, Pliopithecus, Oreopithecus, dan Proconsul yang dikenal sejak zaman Miosen. Berikut merupakan gambar dari berbagai macam fosil primata yang tadi sudah disebutkan. Di sebelah kiri ada Mesopithecus, lalu yang di sebelah kanan ada Meopithecus. Selanjutnya ada Aegyptopithecus dan Parapithecus. Selanjutnya ada Propliopithecus yang memiliki bentuk seperti bajing, lalu ada Dryopithecus. Selanjutnya Sivapithecus dan Pliopithecus. Lalu ada Oreopithecus dan Proconsul. Pada lapisan yang lebih muda mulai dijumpai para Australopithecus aethiopicus yang kemudian oleh para ahli yang beraliran progresif disebut Homo aethiopicus. Australopithecus yaitu A. africanus dan A. afarensis, Meganthropus paleojavanicus atau Homo mojokertoensis, dan Paranthropus yaitu P. boisei dan P. robustus. Fosil-fosil yang menempati lapisan lebih atas adalah Sinjanthropus, Homo habilis, Homo ergaster, dan Homo rudolfensis. Baru kemudian kita mengenal manusia purba yaitu Homo erectus atau Sinanthropus pithecanthropus, Atlanthropus, Telanthropus, Eoanthropus, dan Homo heidelbergensis. Fosil-fosil hominid yang paling muda semuanya sudah dianggap sebagai Homo sapiens. Swancombe, Steinheim, Cro-Magnon, dan Homo sapiens neanderthalensis yaitu Homo soloensis dan Homo rhodoensis. Berikut merupakan gambar fosil yang sudah disebutkan tadi. Yang di kiri ada Australopithecus aethiopicus, lalu ada Paranthropus. Selanjutnya ada Sinjanthropus dan Homo habilis. Lalu ada Homo ergaster dan Homo rudolfensis. Yang terakhir ada Homo erectus dan Homo sapiens. Selanjutnya materi kelima yaitu bukti evolusi primata. Yang pertama dari lapisan Oligosen yaitu suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung dari sekitar 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. Yang itu terdapat Mesopithecus, Meopithecus, dan Aegyptopithecus. Serta ada Parapithecus dan Propliopithecus yang secara morfologi seperti bajing dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang cukup dengan manusia. Yang kedua dari lapisan Miosen yaitu suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung antara 23,03
hingga 5,332 juta tahun yang lalu. Terdapat Dryopithecus, Limnopithecus, Brahmapithecus, Sivapithecus, Pliopithecus, Oreopithecus, dan Proconsul. Fosil primata yang paling tua dan masih termasuk famili Hominidae. Yang ketiga dari lapisan Pliocene yaitu suatu kala dalam skala geologi yang berlangsung 5,332 hingga 1,806 juta tahun yang lalu, yaitu terdapat para Australopithecus althiopicus, Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, dan Paranthropus yang terdiri dari P. boisei dan P. robustus. Lalu yang keempat dari lapisan Pleistocene yaitu era yang berlangsung 2.580 tahun hingga 11.700 tahun yang lalu, yaitu terdapat Sinjanthropus yang terdiri dari Homo habilis, Homo ergaster, dan Homo rudolfensis, dan Homo erectus yang terdiri dari Sinanthropus, Pithecanthropus, dan Atlanthropus. Dan yang terakhir dari lapisan Holocene yaitu skala waktu geologi yang berlangsung mulai sekitar 10.000 tahun radiokarbon atau kurang lebih 11.430 tahun kalender yang lalu, yaitu terdapat Homo sapiens. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu evolusi primata. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui chat di Telegram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.